الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutan kajian tentang mati di atas Islam, yaitu berkaitan dengan definisi dari Islam itu sendiri, yang mana ini tentunya ada kaitan yang begitu kuat dengan apa yang menjadi tema pembahasan utama kita pada malam hari ini, mati di atas Islam. Nah, maka semua definisi yang dijelaskan para ulama berkaitan dengan Islam semuanya ada pada dirinya. Yang pertama tadi adalah dia berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan, baik itu menjalankan perintah ataupun meninggalkan larangan-larangannya. Dan yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini yang kita bahas. Lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Suri tauladan yang ada pada Ibrahim alaihi salam, yang ini harus kita kerjakan. Karena Allah mengatakan qad kanat lakum, untuk kalian. Kita sebagai umat Islam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlaku. Yang mana suri tauladan ini ada pada Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Apa yang ada pada mereka? Apa yang diajarkan mereka? Apa yang dibawa mereka? Apa prinsip yang mereka pegang teguh? Allah mengatakan idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum-kaumnya, ya, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Nah, ini definisi Islam, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Maka Ibrahim dan kaumnya mengatakan inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini prinsip ketiga, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian lanjutan, lihat lebih tegas lagi, kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakum, dan telah nampak antara kami dengan kalian al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan juga murka, abadan, selama-lamanya. Jadi kami ini akan menjadi musuh kalian, kami ini akan memurkai kalian abadan, sampai kapan? Selama-lamanya. Kecuali hatta tu'minu billahi wahdah, kecuali kalau kalian akhirnya beriman kepada Allah semata, maka menjadi bersaudara lagi. Oke, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Inilah yang dimaksud dengan Islam itu sendiri. Sekali lagi kami tegaskan, mentauhidkan Allah, berserah diri dengan mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, tunduk dengan menjalankan ketaatan-ketaatan. Yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan. Baik, berkaitan dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ya, tadi kita singgung bahwasanya kita wajib membahas ini, penting membahas ini, dan di antara urgensinya kita membahas ini adalah kita khawatir kita mati dalam keadaan Islam kita ini batal. Maka kalau kita tidak dasari kehidupan kita, ibadah kita, perjalanan kita dengan ilmu, maka bisa jadi kita mati dalam keadaan tidak membawa Islam ini. Ya, sedangkan kita mati dalam keadaan Islam, sedangkan kita mati dalam keadaan non-Islam, selain Islam, dan kita tidak merasakannya. Dan inilah yang banyak terjadi pada kubu kaum muslimin, yang mereka mengklaim dirinya Islam, padahal na'udzubillah min dzalik, mereka mengerjakan amalan-amalan yang bisa jadi membatalkan Islam mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita perhatikan kembali tentang Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim alaihissalam begitu takut, begitu khawatir atas agamanya, lebih khawatir atas diri hartanya. Dan inilah sikap seorang muslim, lebih mengkhawatirkan keburukan menimpa agamanya
melebihi kekhawatiran keburukan menimpa dirinya, menimpa hartanya, menimpa keluarganya. Lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan kedua anakku dari menyembah berhala. Padahal kita tahu Ibrahim yang menghancurkan berhala. Tapi Ibrahim tidak merasa pede, tidak merasa aman. Sehingga beliau pun meminta kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhala-berhala yang dibuat oleh manusia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Syariat itu menjaga 5 perkara. Syariat itu ada untuk menjaga 5 perkara. Ini saya sebutkan secara umum terlebih dahulu. Nanti insya Allah perinciannya adalah kajian khusus ya, setelah pembahasan fikih Asmaul Husna selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama syariat itu ada untuk menjaga 5 perkara. Yang pertama menjaga agama. Ya, yang pertama darurat ad-din al-khams. Ya, perkara-perkara penting yang 5 yang ada dalam agama yang dijaga itu agama. Kemudian jiwa, ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya akal. Kemudian yang keempat harta, dan yang kelima adalah nasab. Ya, ini yang dijaga dalam syariat. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Yang pertama, syariat menjaga agama. Ya, makanya tidak sembarangan seorang itu dikatakan kafir, kemudian dikatakan murtad. Kenapa? Karena agamanya terjaga. Nah, bagaimana agama terjaga? Yaitu dengan cara seorang itu mempelajari Islam dengan benar. Karena kalau dia kufur, kalau dia murtad, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, atau barang siapa yang murtad berpindah agama, maka bunuhlah dia. Ya, jadi orang Islam nggak boleh dibunuh, tidak halal darahnya karena keislamannya. Tetapi kalau tidak Islam, maka halal darahnya. Tapi ini juga tidak sembarangan di negeri Indonesia, tidak sembarangan setiap orang kafir kemudian dibunuh, tidak ya. Ini perlu pembahasan yang lebih mendalam. Kemudian menjaga jiwa, contohnya ya, menjaga jiwa, makanya ada hukum qisas. Kenapa adanya hukum qisas? Karena syariat menjaga jiwa manusia. Ya, sekalipun ini seorang pelaku kejahatan ini dibunuh, tetapi ini adanya qisas adalah untuk menjaga kehidupan, kelangsungan hidup manusia. Kemudian yang ketiga menjaga akal, diharamkannya khamr. Kenapa? Karena menjaga akal. Orang minum khamr, akalnya rusak. Akalnya dia tidak sadar melakukan apa yang dia kerjakan. Kemudian yang keempat menjaga harta. Makanya orang mencuri, ya, kemudian dipotong tangannya agar harta kaum muslimin ini dijaga dengan syariat. Dengan adanya syariat, harta kaum muslimin ini terjaga. Yang terakhir adalah hal yang penting yang dijaga dalam syariat adalah menjaga nasab dan kehormatan. Nasab ya dijaga dalam Islam. Contohnya diharamkan berzina agar terjaga nasabnya. Kemudian kehormatan, tidak boleh kita mudah menuduh seorang ini pezina, ya, baik laki-laki atau wanita, karena kehormatannya dijaga dalam syariat. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ya, kita bacakan sedikit tentang perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan nawaqidul Islam. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Ya, ini mengikuti para nabi dan para rasul dalam penulisan dan surat-surat yang mereka buat. Mereka memulainya dengan bismillah. Maka Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah juga mengikuti apa yang telah ditunjukkan di dalam dalil-dalil. Perhatikan kalimatnya, i'lam anna nawaqidul islami asyrah. Ya, asyratu nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10.
Ya, di sini kata para ulama bukan menunjukkan pembatasan hanya 10, melainkan banyak, melebihi daripada 10. Tapi kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan 10? Ya, dengan sebab beberapa beberapa alasan. Di antara alasannya adalah yang 10 ini adalah hal yang paling banyak menyebar di kaum muslimin. Jadi masih banyak hal-hal lain, namun 10 ini adalah hal yang paling banyak menyebar. Ini alasannya, disebutkan 10. Kemudian yang kedua, di antara sebabnya disebutkan 10, ini adalah 10 yang disepakati oleh para ulama. 10 hal ini, 10 pembatal Islam ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala adalah 10 hal pembatal keislaman yang menjadi ijma' kaum muslimin, disepakati oleh para ulama dari kalangan kaum muslimin. Baik. Yang pertama, nawaqidul Islam, pembatal keislaman yang pertama, ya ini kalimat nawaqid, saya jelaskan lagi. Kalimat nawaqid ini bisa juga untuk wudu. Nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ya, orang kalau batal wudunya maka tidak sah salatnya. Begitu pula orang yang batal Islamnya maka tidak sah ibadah-ibadahnya. Bagaimana orang ini memperhatikan wudu, apalagi tentang Islamnya, dia perhatikan agar Islamnya tidak batal. Sebagaimana seseorang yang sholat diperhatikan apakah wudunya masih ada bersamanya ataukah sudah batal. Entah dengan buang angin atau buang air kecil, buang air besar atau yang seterusnya. Baik, yang pertama, ya sebagai penutup ini kita sebutkan saja secara umum. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, syirik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menukil firman Allah di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian beliau juga menukil firman Allah dalam surat Al-Maidah 72. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah faqad haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahu nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa mal lidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim itu tidak mendapatkan penolong. Ya, tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Kemudian beliau menyebutkan, ya ini sekedar dibacakan saja, wa minhu adzabahu li ghairillah. Pertanyaannya, apakah masih banyak hal seperti ini di Indonesia? Adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Ya, seperti menyembelih untuk jin, diperuntukkan, dihadiahkan untuk jin dan juga untuk kubur. Wal iyadu billah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah perinciannya akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.